Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila kamu memberikan sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat malam berkah dalam. Dalam hati saya bersuka cita melihat yang hadir merayakan misa Selasa Abu ini begitu banyak, dan semoga akan banyak berkat pula di masa Prapaskah ini. Amin, amin. Saya akan kutipkan kalimat dari bacaan kedua. Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Semoga masa Prapaskah ini tidak sia-sia, namun sungguh menjadi berkah melimpah. Ada yang mengatakan masa Prapaskah adalah masa retret agung. Pribadi yang diizinkan untuk retret agung yang sebenarnya
adalah pribadi-pribadi yang sudah sering rekoleksi retret mingguan. Karena kalau tidak, bisa gagal. 30 hari menyepi retret. Dan kita akan memasuki masa retret agung. Masa Prapaskah disebut juga masa mawas diri. Supaya imajinasinya lebih mudah, saya mengatakan ini. Masa turun mesin. Kayak mobil, kayak motor, turun mesin. Mesinnya diturunkan, lalu dilihat, dicermati, apakah ada yang keliru? Apakah ada yang salah dalam mesin ini? Dalam mesin kehidupanku ini? Dalam kehidupanku ini, apakah ada yang keliru? Apakah ada yang salah? Dan ini tanda kedewasaan. Pribadi yang makin dewasa, dia tahu kalau dirinya salah. Kalau dirinya keliru, kalau dirinya berdosa. Orang yang merasa benar, mulus, tidak bercacat, omong kosong. Karena tidak ada manusia yang lepas dari keliru, salah dan berdosa. Namun seringkali sudah keliru, sudah salah, sudah berdosa, diingatkan nesu-nesu. Marah-marah. Itu tanda kalau dia wis tuwa ning kaya cah cilik. Nah, semoga masa Prapaskah ini menjadi masa yang tidak sia-sia, namun sungguh masa yang penuh berkah, agar nanti kita tahu apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diluruskan, sehingga nanti setelah Paskah 1 tahun ke depan, motor kita, mobil kita, kendaraan kehidupan ini, diri kita ini bisa jalan baik, bisa menempuh suka duka hidup, untung malang, sehat sakit, dalam kebaikan seperti motor, mobil yang waras. Bapak Ibu waras? Yakin? Amin. Maka yang kedua, dalam bacaan Injil dikatakan, kalau kamu berpuasa, jangan sampai kelihatan kamu berpuasa. Kalau berpuasa rasa ketok seluntrut, layu, tidak. Tuhan mengatakan, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, ora sah pamer nek lagi poso. Kamu tidak akan memperoleh ganjaran. Jangan sia-siakan masa Prapaskah ini. Tidak usah kelihatan kalau sedang berpuasa, tidak beroleh ganjaran. Yang kedua, kalau kamu memberi sedekah, jangan mencanangkan. Kalau kamu berbagi, mengulurkan tangan, berbagi berkat, jangan sampai orang terlihat, orang melihat. Kamu sudah mendapat upahnya, Tuhan tidak akan memberikan ganjaran. Ora sah pamer. Kalau bisa berbagi ini, berbagi itu, bisa ini, bisa itu. Ora sah pamer. Kalau pamer tidak beroleh ganjaran. Yang ketiga, kalau kamu berdoa, ora sah pamer. Mau berdoa buat status,
Lalu 5 menit kemudian sedang berdoa. Lalu 10 menit kemudian karena rosario masih berdoa. Jangan pamer. Tuhan mengatakan tidak akan mendapat ganjaran. Maka semoga mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, baik ora sah pamer, ojo seneng pamer. Dan semoga dengan demikian kita nanti sungguh hidup. Tidak hanya orang Jawa mengatakan orang mung waton urip, orang mung waton poso, pantang, sesirik, namun sungguh ingin menerima ganjaran dari Tuhan. Dan semoga nanti setelah Paskah kita mengalami kebangkitan mulia, karena tahu mana yang harus direm, mana yang harus diperbaiki, mana yang bisa dilanjutkan, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang makin berarti untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk gereja, untuk masyarakat, negara, bangsa. Bahkan semakin bermakna, bahkan semoga kita menjadi terang, hidup kita bercahaya, sehingga orang tertarik kepada kita yang mengimani Kristus. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.